Seafood emang gak pernah gagal ya bikin kita ngiler. Mau diapain aja, tetap aja bikin lapar. Mau digoreng, dibakar, ditepungin, kasih aneka saus, atau direbus doang juga udah endes. Cuma satu sih yang suka bikin kita mikir-mikir kalau mau jajan seafood. Mahalnya itu loh. Ya, namanya juga tanggal tua, bos. Wajar dong mikirin harga, ya nggak sih? Tapi, bukan cuan bos namanya. Kalau kita nggak infoin sesuatu yang bisa bikin dompet cuan kita aman. Bahkan, bisa buat ide bisnis nih. Sini, kita ngebuburit ke kawasan SCBD Park. Kita makan seafood yang konsepnya fast food. Cuma modal 100 ribuan. Aneka seafood bisa kita sikat sepuasnya, bos. Penasaran? Gas lah! Halo bos, mau tahu restoran Express Seafood restoran yang buka 24 jam? Tetap di Cuan Bos. Alah, ternyata bapak ini toh yang keidean masukin fast food seafood dari negara Paman Sam ke Indonesia. Gak cuma harga yang murah bos, tapi kualitas seafoodnya juga no kaleng-kaleng loh bos. Bahkan, sebagian besar seafood di sini dimasak dadakan by orderan, alias fresh cook. Plus, yang bikin kita tenang, resto ini bukannya 24 jam loh, dan tempatnya luas banget. Makanya, pada rame bikin acara makan-makan di sini. Tuh bos, buat yang mau ngadain acara bukber, bisa banget di sini. Atau mau yang beda, bikin sahur bareng sama keluarga atau bestie. Boleh banget, cus aja langsung ke sini. Fast food ini satu-satunya di dunia kita bisa bilang terbesar yang menyajikan fast food seafood restoran. Kenapa saya bilang terbesar? Dari total toko yang ada di seluruh dunia, lebih dari 700 toko. Di tahun 2020 kemarin itu, saya melihat bahwa bisnis daripada fast food restoran itu cukup menarik. Bos, jangan bayangin menu semewah ini harganya sampai juta-jutaan ya. Yang ini harganya merakyat banget bos. Mulai dari 30 sampai 80 ribuan aja. Bisa milih nasi atau kentang, plus minumnya juga. Nah, ada satu lagi yang bikin nagih. Menu platter yang isiannya lengkap. Dapat ikan, ada ayamnya juga, plus teman-temannya. Jadi bisa dimakan buat rombongan deh. Harganya mulai dari 130 sampai 276 ribuan. Gimana? Mantap kan? Gak heran kalau pelanggannya pada setia semua. Uang harganya pengertian banget. Pasti omsetnya juga meledak nih. Ya nggak Pak? Kalau average sih ya satu hari sekitar bisa sampai 25-30 juta. Jadi ya ranging dalam sebulan bisa saya 700 sampai 1. Memang lebih. Beuh, emang gak kaleng-kaleng ya potensi bisnis ini. Layak kita pikirin buat bisnis kayak gini juga gak sih bos? Usaha boleh franchise, tapi kudu cari produk yang penjualannya bakal sustainable alias berkelanjutan bos. Gak sekedar tren sesaat. Abis itu, create deh keunikannya, biar lain daripada yang lain. Yes, bikin konsep yang unik itu penting, biar pembeli punya pengalaman yang asyik dan balik lagi. Dan, tara! Jadilah si Long John Silver's yang konsepnya berbau-bau bajak laut. Gak cuma menu ikan laut doang dong bos, teman-temannya juga pada ikutan nih. Ada udang, cumi, sandwich, lobster, dan ayam yang siap dimasak sesuai pesanan Anda bos. Bahkan buat suppliernya aja, Pak Chandra punya standar tinggi yang wajib dipenuhi bos. Kayak bahan baku utama ikan polok yang diimpor khusus dari Alaska. Atau mau bikin partnership sama Pak Chandra buat buka cabang di kota lainnya? Cus, dipersilahkan loh. Tapi ya bos, namanya dunia bisnis F&B, mau terima cuannya, tapi kudu siap hadapi tantangannya juga dong. Kontrol kualitas dan kebersihan, semuanya jadi concern utama Pak Chandra. Setiap hari, Pak Chandra lah yang turun sendiri buat ngecekin semuanya, bos. Tantangan pasti ada. Tantangan utama di dalam fast food restoran itu adalah sustainability atau ketersediaan secara reguler untuk bahan baku. Kita juga berharap meningkatkan bahan baku dari lokal.
Karena kalau dengan lokal kan harganya dan bisa lebih terjangkau dibanding kita impor. Tapi untuk menjaga sustainability, beberapa item harus kita impor karena di lokal tidak stabil atau tidak tersedia. Satu lagi nih yang nggak boleh kendor ngegasnya. Yes, promo bos. Ini nih yang ampuh buat ngegenjot penjualan. Walaupun terbilang baru, Pak Chandra dan tim rajin banget bikin konten di media sosial. Mulai dari Instagram, YouTube, sampai TikTok, semua disikat. Oh iya, komunikasi sama karyawan juga terus dijaga, biar semua tim dan punggawa dapur yang kerja 24 jam pada happy. Jadi, bisa melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Nah bos, tidak perlu banyak mikir cari cuan yang banyak, yang penting jeli cari peluang. Cuan bos. Wih, keren banget sih, A. Pagi-pagi udah semangat lari aja. Gak capek, A? Kan lagi puasa. Atau jangan-jangan latihan buat war takjil nanti sore? Kan sekarang tambah banyak lawannya. Kenalin nih bos, Fajar Hambali, atlet lari maraton berprestasi yang alih profesi jadi petani anggur milenial. Petani gak sembarang petani nih bos. Walaupun usianya masih muda, tapi omsetnya bikin ngiler banget. Bos, siapa bilang mantan atlet tidak bisa sukses? Mau tahu usaha saya? Tetap di Cuan Bos. Gak hanya petani biasa, Al Fajar ini juga owner Garut Grape Garden. Usaha pertanian anggur sagala aya, dari bibit sampai buah, dari konsultasi sampai bikin kebun, semua bisa bos. Di Garut Grape Garden ada beberapa varian anggur nih bos. Katanya sih anggur hijau jenis Nixon ini jagoannya, alias yang paling enak rasanya. Manis dan beratnya paling oke. Gimana enggak? Satu tandan anggur beratnya bisa sampai 2 kilo. Berat bos. Petani muda usia 25 tahun ini emang gak main-main menggarap kebunnya ya bos. Doi sanggup menyediakan semua keperluan pertanian anggur. Ajib. Jadi kebayang dong omsetnya kalau semuanya dibabat habis. Dari segi bibit yang terjual di sini yaitu 200 sampai 300 pohon per bulan. Berarti dijual di rata-rata 125.000 per pohon, berarti di 37 jutaan sebulannya. Itu dari bibit. Kalau dari buah, untuk sekali panen itu 1 tahun 2 kali panen. Dari rata-rata dari per panennya itu bisa mencapai 5 kintal. Dan untuk harga jual buahnya itu 100.000 per kilogram. Berarti dalam 1 tahun bisa mendapatkan 100 jutaan. Widih, mantap jiwa. Umur sih baru 25 tahun, tapi udah bisa cetak cuan sampai 130 juta per bulan. 1 tahun omsetnya bisa sampai 1,5 M bos. Top Marco top. Tapi omset sebesar itu nggak hanya didapat dari penjualan bibit dan buah aja ya. Ada jasa konsultasi dan pembuatan greenhouse yang juga laris manis bos. Jasa konsultasi greenhouse ini ternyata banyak peminatnya bos. Dari dalam kota sampai luar kota. Cuannya juga lumayan loh, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Sedap bos. Nah, kalau untuk daerah Garut karena dekat ya, untuk 1 kali pertemuan tuh bisa di 200.000 rupiah. Kecuali kalau untuk luar kota, kayak Bandung dan sekitarnya, itu 1 kali pertemuannya di 1,5 juta. Tapi jangan khawatir nggak kebagian ilmu kalau lokasinya jauh ya. Soalnya Al Fajar sudah menyediakan konsultasi online bagi setiap pelanggannya loh, gratis pula. Pelayanan maksimal buat pelanggan ini bos, dijamin nggak bikin kecewa. Salah satu trik marketing Jitu zaman now nih bos, fokus ke pasar digital yang bisa meraup lebih banyak pelanggan, pemasaran lebih luas, penjualan lebih banyak, dan hasilnya cuan bos.
Tapi kesuksesan gak datang begitu aja ya bos, butuh perencanaan dan langkah yang pas untuk melangkah. Berawal dari tahun 2019 ketika banyak pembatasan gara-gara COVID, Afajar malah lebih produktif dengan belajar menanam anggur. Maklum, atlet bos, gak betah kalau cuma rebahan doang. Sambil menjadi atlet, saya selipkan waktu untuk mengisi belajar tanaman anggur. Untuk mengisi waktu nanti ketika sudah pensiun dari dunia peratletan. Boleh dicontoh nih bos, masih muda tapi sudah mempersiapkan diri untuk pensiun nanti. Perencanaan lebih dini untuk hasil lebih maksimal. Tapi kenapa memilih jadi petani anggur sih A? Emang gak ada tanaman yang lain? Karena yang pertama waktu itu masih langka tanaman anggur. Yang kedua harganya yang cukup luar biasa. Pas banget strateginya bos. Terbukti kebun anggurnya bisa berkembang sampai sebesar ini. Tapi nggak selamanya kebun anggur Afajar berjalan mulus ya bos. Ada naik turun, belokan dan tikungan yang harus dijalani. Untuk awal mula itu saya gagal panen waktu overdosis. Karena ngasih vitamin terhadap tanaman anggur, itu kerugian satu kali panen yang harusnya bisa keluar 5 kintal. Cuman keluar 1 kintal, berarti kerugiannya 4 kintal. Kalau dinominalkan berarti 40 juta. Wadidaw, baru mulai dan ngerasain rugi sampai 40 juta. Kalau nggak kuat mental sih udah nyerah aja ya. Tapi si Afajar memilih buat maju terus pantang mundur. Karena modal awal yang doi keluarin juga nggak bisa dibilang kecil bos. Untuk ini awal mula tuh saya bermodal 100 juta sama lain-lain. Nggak sia-sia keluar modal yang gede ya bos. Sekarang usahanya udah punya omset sampai 3 digit per bulan. Tapi nggak puas hanya sampai di situ. Garut Grape Garden tetap terus bergerak maju, memperluas pasar dan berinovasi agar tetap bisa cuan bos. Untuk Garut Grape Garden kedepannya itu akan dibuka rumah makan di sini, dan kedepannya di sebelah sana lagi perluasan akan dibuat untuk tempat wedding. Tuh bos, jangan berhenti berinovasi kalau mau usahanya bertahan ya. Soalnya tiap hari pasti bermunculan saingan baru. Tapi jangan lupa, usaha nggak hanya tentang inovasi dan kerja keras. Strategi dan perencanaan yang pas juga harus dipersiapkan ya bos. Seperti Afajar nih, sukses menyiapkan bisnis untuk tabungan hari depan. Keren bos. Bos, gimana? Sudah melihat hasil usaha pertanian saya? Untuk memulai usaha perlu keberanian. Untuk membesarkan usaha perlu ilmu. Itulah kunci kesuksesan. Yang penting cuan bos. Bos, selain terkenal sebagai kota tujuan wisata, kota Bandung juga terkenal sebagai kota kuliner nih. Makanya di tahun 2021, kota Bandung dinobatkan sebagai salah satu kota dengan makanan tradisional terbaik. Jadi wajar aja ya bos, kalau di sini emang surganya kulineran. Karena selalu ada inovasi kuliner terbaru, mau itu kuliner tradisionalnya maupun modern. Salah satunya Taufik Hidayat. Di umurnya yang masih 29 tahun, doi bikin inovasi cake kekinian nih bos. Infonya nih, omset sebulan bisa sampai ratusan juta bos. Wow banget kan? Yuk biar nggak penasaran, langsung aja kita kenalan sama orangnya. Dan kulik langsung bisnis kuenya bos. Bos, saya mulai usaha ini hanya dengan modal nekat dan uang 500.000 aja. Mau tahu usahanya seperti apa? Tetap di Cuan Bos.
Modal nekat yang ditekuni emang hasilnya nggak bercanda ya bos. Bandung Cheese Squid ini mulai dirintis Taufik dan istri sejak tahun 2017 lalu saat doi masih jadi mahasiswa bos. Bahkan uang modal 500 ribunya berasal dari uang semesteran kuliah si AA loh bos. Waduh, nggak bahaya toh. Jadi istri bilang anterin cari kerja yuk. Ternyata setelah keliling-keliling cari kerja itu sangat susah. Makanya itu saya inisiatif, udah kita coba bikin usaha aja. Akhirnya kita searching, cari usaha apa yang cocok di Indonesia gitu. Kebetulan kita menemukan satu produk yang kayaknya oke nih kita jual di Indonesia. Dan kita juga sebagai pelopor juga di Indonesia gitu. Oh iya bos, buat yang belum tahu apa itu cheese squid, kuy, kita cari tahu dulu ya. Sesuai namanya, cheese squid terbuat dari crackers alias biskuit yang ditumpuk dan dikasih cream cheese ya bos. Di luar produk signature mereka bos, ada 11 varian topping yang bisa dipesan nih bos. Di antaranya ada double cheese, mixed fruit, choco crunchy, choco malt, black crumble, hingga tiramisu. Buat pilihan berbuka puasa bisa banget ya bos. Atau mau kirim-kirim paket hampers di momen lebaran nanti, boleh jadi pilihan nih bos. Selain tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak, ini bisa menjadi salah satu hampers yang anti mainstream bos. Produk kita itu ada berbagai macam, nggak cuma cheese squid. Nah, cheese squid ini adalah produk signature kita gitu. Jadi cheese squid ini harganya ada yang di harga 18.000, itu untuk kemasan personal. Ada juga yang reguler itu harganya di 42.000 gitu. Selain cheese squid kita ada juga produk bakery-nya. Ada mochi bread, itu harganya 13.000 satu piece-nya. Ada juga cheese pie, itu juga harganya 13.000 sama. Harga sih boleh murah bos, tapi soal kualitas rasa dan porsian boleh diadu ya bos. Kalau nggak percaya, lihat aja tuh cheese creamnya sampai tumpe-tumpe bos. Walaupun berdiri di saat kue artis lagi booming di mana-mana, tapi Taufik nggak mau nyerah nih bos, dan nggak takut untuk bersaing di pasaran. Malah dijadiin tagline, dan hasilnya langsung jos terhadap penjualannya. Dan viral di mana-mana bos. Boleh juga marketingnya. Jadi dulu kita kasih nama itu Bandung Cheese Squid, cuman belum ada tagline nih. Kita kepikiran tagline karena lagi musim kue artis, kita bikin nyeleneh aja nih. Jadi tagline-nya itu bukan kue artis tapi ngangenin. Nah dari situ kita lumayan booming, viral. Meskipun dulu kita sistemnya masih COD, gitu. Jadi kita yang kirim sendiri, kita yang buat sendiri gitu. Sebelum punya outlet seperti sekarang, Taufik harus merangkap kerjaan bos. Mulai dari bagian produksi sampai jadi kurir pengiriman, semuanya pernah dijalanin bos. Definisi merintis usaha dari nol, ya kayak gini bos. Harus bersakit-sakit dahulu, lalu bercuan-cuan kemudian. Asik! Gak punya basic dalam bidang kuliner? No problemo bos. Bisnis tetap bisa jalan kok. Bermodal kemauan untuk menciptakan produk yang simple tapi ngangenin ini ternyata berbuah manis. Semanis produk yang tercipta. Kita ini produk yang sebetulnya simple tapi rasanya itu ngangenin gitu. Produknya udah sukses banyak bikin orang kangen nih bos. Gimana ya omsetnya? Apakah semanis produknya juga? Kita sehari itu untuk 5 cabang bisa terjual di 600 piece kurang lebih. Ya mungkin bisa di angka 200 sampai 400. Wadidaw bos, omsetnya tembus ratusan juta sebulan. Keren banget nih bos. Modal 500.000 baliknya berkali-kali lipat. Apalagi bisnisnya nggak kenal musim. Dan bisa makin berlipat omsetnya kalau udah musim libur lebaran. Dibantu oleh 20 karyawannya di bagian produksi, dalam sehari, Taufik bisa menghabiskan 70 dus biskuit dan 500 kiloan cream cheese dalam sekali produksi. Hasil dari modal nekatnya dulu, sekarang 600 pieces bisa laku terjual dalam sehari bos. Wadidaw, no kaleng-kaleng jualannya ya. Tim cuan doain kedepannya bisa tembus ribuan ya, A. Amin.
Walaupun sebagai pionir, bisnis cake asal Bandung ini tetap punya tantangan, bos. Gak mulus-mulus aja kayak kulit bayi. Mulai dari masalah internal, eksternal, sampai persaingan dengan kompetitor. Salah satu yang sedang dihadapi adalah adanya kompetitor yang membajak nama brandnya atau fix. Semoga cepat selesai ya, masalahnya. Usaha modal nekat gak masalah kok, bos. Sah-sah aja, asal disiplin dan gak mudah menyerah. Selalu berinovasi dalam membuat produk berkualitas menjadi kunci sukses berbisnis ya, bos. Tidak hanya puas sama satu produk, membuat bisnis terus berkembang, bos. Dan selalu terdepan dalam persaingan. Bos, gak perlu jadi artis buat cari cuan banyak. Yang penting bekerja, berusaha, dan berkarya. Yang penting cuan, bos. Bos, hilal buat liburan udah kelihatan nih. Waktunya cari penginapan buat staycation. Staycation di villa oke banget sih. Anak-anak pasti happy banget kalau punya ruang yang cukup buat mereka bermain dan beraktivitas. Tapi suka bingung nggak sih nyari villa yang punya fasilitas lengkap itu di mana? Terus harganya yang nggak bikin kantong kempes, bos. Sini bos, tim cuan kasih rekomendasi. Kenalin nih, juragan sewa villa modal handphone dan kuota internet yang omset per bulannya bisa sampai ratusan juta, bos. Hai bos, lagi nyari tempat sewa villa yang aman, nyaman, dan terpercaya. Saya punya solusinya. Penasaran? Ikutin terus. Cuan, bos! Hidup emang harus berani coba-coba ya, bos. Sama nih kayak juragan villa ini. Sebelum jodoh sama usaha ini, Kang Yoka udah pernah coba usaha mie ayam, minuman, dan yang lainnya. Pokoknya semua dicoba deh, bos. Siapa yang setuju kalau kota Bandung tuh nggak ada matinya? Cuaca dinginnya Bandung dipadu dengan villa yang nyaman, bikin orang betah pengen bisa staycation yang lebih lama. Pantesan Kang Yoka langsung lihat potensi dari bisnis ini, bos. Villa-villa yang ditawarkan Kang Yoka punya fasilitas yang lengkap dan nyaman, bos. Antara lain minimal 3 kamar tidur, kolam renang pribadi, water heater, peralatan dapur yang lengkap, dan peralatan makan. Konsumen tinggal datang aja, nggak perlu repot bawa barang lagi ya. Asyik kan, bos? Kalau modal pertama, kalau biaya itu saya cukup modal dengan HP dan kuota saja sebenarnya ya. Kan saya sebagai agen atau broker, jadi barang bukan punya saya, jadi saya tidak perlu menyiapkan modal besar untuk beli villanya dulu atau menyewa villanya dulu, seperti itu. Internet banyak bawa kemudahan ya, bos. Salah satunya kemudahan dalam mencari cuan nih. Melihat potensi villa yang besar di Bandung, Kang Yoka mulai mempromosikan satu persatu villa-villanya. Hanya dengan bermodalkan handphone dan kuota internet. Gak disangka, Kang Yoka mulai mendapatkan cuan dari usahanya tersebut. Untuk awal tentunya dimulai dari satu villa ya mas ya. Jadi mulai dari satu villa dulu, setelah itu bertambah lagi jadi 2 villa, bertambah terus. Dan sampai saat ini akhirnya saya udah punya sampai 100 lebih villa. Definisi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit nih, bos. Mulai dari 1 villa, sekarang Kang Yoka udah pegang lebih dari 100 villa nih. Wadidaw, banyak banget ya. Berarti si Akang banyak dipercaya pemilik villa nih. Mantap, Kang. Duh, Kang, bisikin dong omsetnya berapa? Apalagi musim high season gini, pasti cuan dong. Dari villa yang rata-rata di 2,5 juta per malam, ada 4 malam dan kita menjual hampir rata-rata di 20 villa, berarti omsetnya itu range-nya ada di 100 sampai 200 juta per bulan. Dan itu belum dipotong dengan maintenance, belum dipotong dengan pembagian dengan pemilik properti dan operasional lainnya, air, kebersihan, segala macamnya. Jadi itu masih kotor ya, teman-teman. Gokil banget ya, bos. Dalam sebulan, rata-rata 20 villa laku disewa. Omsetnya bisa tembus 100 jutaan. Asyik banget ya, bos. Infonya nih, kalau lagi musim libur lebaran, bisa sampai 80 villa laku disewa konsumen. Gokil kan? No play-play nih cuannya, bos. Hihi. Eits, walaupun hanya bermodalkan handphone dan kuota, bukan berarti bisnis ini mudah dan tidak ada kendalanya ya, bos.
selama berjalannya waktu pasti tentu ada kendala-kendalanya seperti tamu komplain misalkan kan. Sebenarnya lebih kepada villanya tersebut biasanya. Villa ini kan dikelola oleh banyak individu Mas. Tentunya berdampak kepada kita biasanya sebagai agen itu yang dikomplain sama tamu. Walaupun Kang Yoka hanya memasarkan aja, tapi suka nggak suka komplainan tetap harus diterima, Bos. Namanya juga usaha ya, Bos, nggak selalu mulus. Terima komplainan hal yang biasa. Malah bisa jadi karena komplainan konsumen, kita bisa belajar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik buat konsumen selanjutnya. Betul nggak, Bos? Oh iya, Bos, Kang Yoka menerapkan aturan deposit buat konsumen yang menyewa villanya. Apapun bisnisnya, ngebangun kepercayaan untuk konsumen itu harus ya, Bos. Apalagi bisnis jasa kayak Kang Yoka. Kalau mau bisnisnya panjang umur alias konsumennya balik lagi, kepercayaan harus dijaga banget. Dan kualitas pelayanan harus sangat memuaskan, Bos. Nah, Bos, Kang Yoka punya tips gitu nih, biar kalian yang mau sewa villa nggak kena zong. Pokoknya dijamin liburan kalian nggak akan ternodai dengan drama villa deh. Tips bagi para penyewa villa agar tidak menjadi korban penipuan adalah pertama, jangan mudah tertipu dengan akun media sosial yang berfollowers banyak. Karena tidak semua yang berfollowers banyak itu mereka benar atau asli. Biasanya itu mereka postingan sedikit tapi followers itu banyak, biasanya itu menjadi salah satu kecurigaan. Yang kedua, kolom komentar di media sosial itu biasanya mereka ditutup. Mereka tidak berani untuk membuka kolom komentar tersebut. Nah, yang ketiga adalah mereka biasanya, walaupun tidak semua ya, ada juga yang tidak menggunakan rekening perusahaan, tapi baiknya yang menggunakan rekening perusahaan itu menjadi lebih aman sebenarnya. Makanya dengerin deh tips dari Kang Yoka, biar nggak ketipu. Punya inovasi bisnis emang perlu banget ya, Bos, biar konsumen selalu tertarik dan penasaran. Harapannya Klik Villa ini bisa menjadi lokal travel agent yang memang bisa diandalkan. Gak cuman di Bandung saja, tetapi di Indonesia sendiri. Tim Cuan bantu aminin deh, Kang, buat harapannya Kang Yoka. Tapi boleh dong gratis nginep di villanya, Kang. Nah, gimana, Bos? Udah ngeliat review villanya kan? Keren kan? Nah, buat kamu yang ingin memulai usaha, jangan lupa mulailah usaha dengan apa yang Allah sukai dan jauhi dengan apa yang Allah tidak sukai. Yang penting, cuan, Bos! Bos, yang namanya usaha nggak cuma butuh modal doang ya. Kalau punya usaha juga butuh tempat yang lokasinya oke dong, biar cuannya mengalir deras. Kalau salah pilih lokasi, bukannya untung malah bisa buntung, Bos. Malah jadi rugi dong. Sayang kan kalau usaha yang udah dirintis auto mandek begitu aja cuma gara-gara lokasinya nggak cuan. Nah, gimana sih cara milih lokasi usaha yang strategis? Ini dia tips dari Mr. Cuan. Check it out ya, Bosku. Kak, kenapa bengong aja? Ada customer nih yang mau beli. Mister. Iya nih, baru Mister aja yang beli. Dari tadi sepi banget. Padahal parkirannya udah luas, lampunya udah terang. Kenapa masih sepi ya, Mister? Jangan-jangan salah lokasi. Nah, ini Mister punya tips bagaimana cara memilih lokasi yang benar. Bos, lokasi benar-benar menentukan prestasi dalam bisnis. Nih, Mister punya tips bagaimana cara memilih lokasi yang benar. Yang pertama, tentukan dulu marketnya sesuai nggak dengan yang kita mau jual. Dulu Mister punya pengalaman, pernah jual produk yang diperuntukkan untuk makanan malam seperti martabak, serabi yang biasanya untuk makanan malam, Mister jual di samping SMA yang mereka adanya di siang hari. Mister jadinya rugi. Nah, yang pertama tentunya adalah pastikan dulu marketnya sesuai nggak dengan bisnis kita. Yang kedua, pastikan aksesibilitasnya. Gampang nggak dilalui? Dilalui oleh siapa? Ya karyawan, supplier, kemudian customer yang paling penting. Mereka gampang nggak mengakses lokasi kita tersebut. Yang ketiga,
Lokasi tersebut bisa terlihat apa enggak? Visibilitasnya, terlihat nggak? Biasanya kalau lokasi-lokasi yang ada di perempatan, di ujung jalan, itu akan lebih terlihat. Pastiin juga di depan kita nggak ada pohon-pohon besar tuh yang menutupi visibilitas atau tampilan outlet kita. Yang keempat, pastiin jangan sewa tempat yang terlalu mahal. Biayanya harus benar-benar terukur. Cek nih harga sewanya sesuai nggak dengan kemampuan penjualan kita. Nah, yang kelima, cek kompetitor sejenis, persaingannya bos. Di lokasi tersebut, jika ada kompetitor atau pesaing kita yang rame, sebenarnya poin bagus loh bos, berarti marketnya cocok sama kita. Tapi pastiin juga kalau value-nya kita sama kualitas kita lebih baik daripada kompetitor. Kalau aneh kan enggak, malah akan lebih bahaya bos. Jadi benar-benar perhatikan persaingan sekitar dari lokasi kita ya. Nah gitu Kak, gimana? Sekarang udah paham bagaimana cara mencari lokasi yang benar? Sudah. Tapi yang paling penting bisa apa? Bisa cuan bos. Ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi Chef, how are you? Wow. 7. Wow.